Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam di mana teman-teman kalian berada. Semoga teman-teman semuanya kelas A sampai dengan kelas H semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Pada kesempatan pertemuan ini, saya Alif Rahman Setianto, kita akan mencoba mendiskusikan tentang ini ya, manfaat langsung, manfaat tidak langsung, dan manfaat tak kenara atau manfaat tidak yang sukar diukur dengan uang tentunya. Baik. Ini merupakan bahasan pokok, sub-pokok bahasan ketiga pada pertemuan ketiga ini. Oke, kita langsung aja diskusinya. Gray et al. Mengungkapkan bahwa tujuan dan manfaat analisis proyek itu adalah sebagai berikut. Mengetahui tingkat keuntungan yang dapat dicapai melalui investasi dalam suatu proyek. Yang kedua, menghindari pemborosan sumber daya, baik itu pemborosan sumber daya manusia ataupun melebihkan atau menjumlahkan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat banyak, dan pemborosan pada sumber daya alam. Dalam hal ini penggunaan bahan bakar minyak yang melebihi kapasitas, lalu menebang semua pohon atau pohon dalam hutan untuk pembukaan suatu proyek yang melebihi kapasitas, kemudian mengadakan penilaian terhadap peluang investasi yang ada sehingga kita dapat memilih alternatif proyek yang paling menguntungkan. Lalu memilih alternatif proyek yang paling menguntungkan dan menentukan prioritas investasi yang digunakan itu apa. Manfaat atau benefit dari suatu proyek ini dapat berbentuk bertambah luasnya lapangan pekerjaan, keuntungan yang meningkat, dalam hal ini penerimaan atau pendapatan, pemanfaatan fisik dari hasil pembangunan seperti jalan, meningkatnya taraf hidup masyarakat suatu daerah atau suatu negara, perbaikan tingkat pendidikan dan kesehatan, dan peningkatan perekonomian suatu daerah atau suatu negara. Ini jelas manfaat atau bentuk benefit yang dari bertambahnya suatu lapangan pekerjaan atau keuntungan atau meningkatkannya pendapatan. Berdasarkan manfaat yang dihasilkan dari suatu proyek, manfaat proyek ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu manfaat proyek bagi orang-orang yang terlibat dalam proyek tersebut, peserta proyek seperti pemilik modal, para pekerja yang ada di proyek tersebut. Nah, dalam istilah ini, analisa proyek selanjutnya disebut sebagai analisis finansial. Berapa modal yang dia gunakan untuk membuka proyek tersebut, berapa keuntungannya yang didapat, kemudian berapa hasil yang dia peroleh juga. Kemudian manfaat proyek bagi masyarakat secara keseluruhan, termasuk orang-orang yang tidak terkait atau terlibat langsung dalam proyek tersebut. Jadi orang-orang yang terlibat jadi bekerja di satu proyek tersebut, apakah mendapatkan manfaatnya atau enggak. Lalu orang-orang yang tidak terkait seperti penduduk sekitar di sekitar proyek tersebut. Nah, istilah ini dalam analitis atau analisis proyek ini disebut sebagai analisis ekonomi. Ya, kalau analisis finansial ini manfaat dari
bagaimana si pemilik modal ini menaruh modal di proyek tersebut, kemudian dia mendapatkan keuntungannya, kemudian berapa dari keuntungannya itu dia peroleh. Sedangkan kalau manfaat ekonomi, ini orang-orang yang terlibat seperti para pekerja, lalu yang tidak terkait seperti ya di penduduk sekitar, mereka mendapatkannya apa dari proyek tersebut. Nah, ada 3 manfaat dalam manfaat proyek ini ya. Adanya penerimaan revenue yang dihasilkan suatu proyek sebelum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. 1. Manfaat langsung, direct benefit. 2. Manfaat tidak langsung, indirect benefit. Dan yang terakhir, manfaat tidak kentara atau intangible benefit. Nah, manfaat langsung ini sebagai kenaikan hasil produksi barang atau jasa atau penurunan biaya sebagai akibat langsung dari proyek. Kemudian manfaat tidak langsung ini manfaat yang ditimbulkan secara tidak langsung dari suatu proyek itu sendiri atau pengganda multiplier effect atau efek pengganda ya. Kemudian manfaat tidak kentara atau manfaat yang sukar diukur dengan uang. Contohnya berkurangnya pengangguran, lalu peningkatannya ketahanan pangan, dan lain-lain. Ini manfaat langsung. Manfaat yang diterima sebagai akibat adanya proyek seperti naiknya nilai hasil produksi barang atau jasa, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian perubahan bentuk, turunnya biaya. Lalu manfaat langsung, ini merupakan manfaat yang dapat dirasakan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita terima, apa yang kita peroleh. Ini manfaat langsung. Sehingga kenaikan nilai hasil produksi dapat disebabkan karena meningkatnya jumlah produk dan kualitas dari produk sebagai akibat proyek. Contoh, hasil pertanian meningkat karena adanya perbaikan irigasi. Kemudian contoh lain dari manfaat langsung dari satu proyek ya, ini peningkatan produksi, lalu proyek pertanian yang dapat ditunjukkan bagi petani seperti hasil-hasil produksi padi, kacang, kedelai, dan lain-lain. Kemudian perbaikan kualitas produk, kemudian adanya perubahan waktu dan lokasi penjualan, proyek pengadaan sarana dan penyimpanan itu seperti apa, logistik suatu barang itu seperti apa, bagaimana lokasi penyimpanannya untuk nanti kemudian dijual, lalu adanya perubahan bentuk produk, grading and purchasing ya, proyek pertanian yang berhubungan dengan proses lebih lanjut dari komoditi pertanian itu sendiri, sehingga keuntungan atau benefit dari perubahan bentuk produk seperti agroindustri pengalengan nanas, kemudian manfaatnya itu dapat diterima dari menjadi nanas segar yang harganya pasti akan jauh lebih mahal ya. Pengalengannya sudah di packaging, sudah direncanakan secara matang. Nah, hasil dari itu juga harganya pastinya akan jauh lebih mahal ketimbang nanas segar. Kemudian ini manfaat yang tidak langsung. Manfaat ini timbul sebagai dampak yang bersifat multiplier effect atau efek pengganda dari proyek yang dibangun terhadap kegiatan pembangunan lainnya. Contohnya, perbaikan jalan menyebabkan timbulnya berbagai kegiatan masyarakat dalam memanfaatkan potensi ekonomi. Kemudian proyek pembangkit tenaga listrik, jelas ini akan mendorong tumbuhnya industri lain yang dapat memanfaatkan tenaga listrik. Kemudian proyek pembangunan flyover, bagaimana logistik atau infrastruktur ini kemudian naik ya.
kemudian pembangunan jembatan pastinya, sarana transportasi dari A ke B, karena adanya pembangunan jembatan akan mempermudah logistik pengiriman barang. Kemudian ada yang manfaat tidak kentara. Manfaat ini dari pembangunan proyek yang sulit diukur dalam bentuk uang, seperti perubahan pola pikir mindset masyarakat itu sendiri, ya, perbaikan lingkungan. Contohnya tadi ya, salah satu contohnya perbaikan lingkungan itu berarti perbaikan sungai atau pengerukan sungai agar sungai tersebut bisa mampu mengalirkan arus alirnya supaya deras dan tidak terhambat dari hulu ke hilir. Kemudian peningkatan ketahanan pangan nasional yang sekarang ini lagi digaungkan oleh pemerintah di Kalimantan Tengah ya tentunya. Bagaimana di sana Pak Presiden Jokowi menugaskan Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto untuk mengurus lumbung pangan nasional. Hasil dari lumbung pangan nasional ini gunanya sebagai manfaat tidak kentara 5 atau 10 tahun mendatang, gunanya untuk membuat suatu lumbung pangan agar masyarakat secara nasional itu nanti tidak kelaparan. Kemudian adanya kemantapan tingkat harga, baik harga-harga komoditas yang rasanya itu bisa menimbulkan efek yang jangka panjang nantinya. Nah, di sini ada dua biaya ya, ada dua biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung ini biaya yang berhubungan langsung dengan kepentingan proyek, seperti biaya investasi tadi yang dikeluarkan oleh pemilik. Contohnya biaya pembangunan konstruksi, biaya peralatan, biaya operasi, dan biaya pemeliharaan proyek. Lalu adanya biaya depresiasi ya, biaya penyusutan, bunga bank, tanah, modal kerja, biaya, dan lain-lain. Ini tadi ya jenis biaya kos, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu apa? Biaya yang perlu diperhitungkan dalam menganalisis proyek, seperti adanya biaya polusi udara, lalu biaya penanganan pencemaran, dan volume tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh kendaraan baik mobil dan motor. Keputusan dalam evaluasi proyek itu sendiri. Ada tiga ya, ini adanya menolak atau menerima proyek didasarkan pada hasil perhitungan kriteria investasi, kemudian memilih satu atau beberapa proyek yang layak sesuai dana yang tersedia, kemudian membuat skala prioritas dari beberapa proyek yang layak. Itu aja diskusi pada pertemuan 3 ini. Kiranya kalau ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Nah, lalu kita lanjutkan pada kolom komentar sesi tanya jawab jika ada teman-teman yang masih merasa belum paham. Kemudian setelah kalian melihat video ini dikerjakan uji pemahaman kalian tentang biaya langsung dan biaya tidak langsung, kemudian adanya manfaat langsung, manfaat tidak langsung, dan manfaat tidak kentara di template latihan atau quiz. Template quiz, kemudian pilih latihan kedua. Itu aja. Oke, sekian dari saya. Semoga teman-teman baik di kelas A sampai dengan kelas H sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.